Wal ghina aidan. Wal ghina dan apa? Untuk mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya katakan kemarin. Kenapa orang yang enggak berkeluarga kok enggak cukup? Seperti Anda sekarang masih di pondok ini pas-pasan. Pas-pasan. Tapi kenapa ketika berkeluarga nanti Allah memberikan berkah dalam hidupnya, bisa beli sepeda motor, sedikit bisa membangun rumah. Dari mana rezeki pun juga tidak tahu. Tapi Allah sudah menjanjikan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau jadi wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang yang ayam. Apa ayam itu? Yang belum punya pasangan. Iyakunu fuqara, jika mereka fakir, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan berikan kekayaan. Jadi nikah itu untuk mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mengatakan faqad istahaqqa wilayat Allah di situ. Jaminan Allah sudah ada. Walidina itu. Terus wattila'ul insan 'ala yashuqu ila jannah. Apa ini? Ittila' maknanya apa? Mengetahuinya manusia di situ 'alal ladzi yashuquhu, terhadap sesuatu yang membuat orang itu rindu. Syaqa yashuqu ila jinan, kepada apa? Hati. Surga. Jannah, jinan, kepada surga. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di situ. Surga itu kan ada pasangan-pasangan ya. Ada pasangan suami istri yang dikatakan bidadari di situ. Bidadari. Lah salah satu di antaranya untuk bisa orang masuk surga itu kan sukses dalam membangun rumah tangga. Nah, ada tanggung jawab seorang suami itu untuk merawat istrinya dan merawat anaknya. Sehingga ada hadis, kalau ada orang berkeluarga oleh Allah dikarunia anak minimal 3. Minimal 3. Kemudian anak itu dirawat dengan baik oleh orang tuanya sesuai dengan kewajibannya sampai besar. Maka menjadi kewajiban, artinya pasti bagi ayahnya itu masuk surga. Kemudian apa? Karena adalah dia menanggung beban dan tanggung jawab gitu. Bayangkan aja tanggung jawabnya yang kemarin-kemarin yang biaya sendiri, sekarang harus membiayai istrinya, membiayai anaknya, dan itu adalah masuk untuk sekolah semacamnya. Dia sendiri yang bekerja. Nah di situ akan merasakan. Jadi masuk surga itu tidak murah, tapi harus butuh pengorbanan. Afatuhu, tapi penyakitnya al-ajzu anil halal, ketidakmampuan orang untuk menjadi barang halal. Sehingga Rasulullah memberikan resep. Saat ini baca itu. Jangan hanya nanti ketika mau ini. Dan sungguh-sungguh bacanya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atik am maksiyat wa fadlika amman siwa. Itu doa kaya. Itu doa kaya. Ya silakan, enggak apa-apa. Itu bacanya berapa? Baca tiap Jumat minimal 70. Nah, ada beberapa ijazah dari Bang Rakia itu yang di YouTube itu ada semua. Tapi saya punya ijazah sendiri 70. Syukur kalau dibaca tiap hari. Kemudian dalam kitab As-Sirrul Jalil fi hasbunallahu wa ni'mal wakil itu ada doa yang dulu saya dapat ijazah dari Kiai Bandung itu, Kiai Anwar Musaddar. Itu yang saya sering saya baca itu. Karena itunya Allahumma ya Allah ya wahidu ya samad. Allah ya Allah ya ahadu ya wahidu ya Allah. Ya Allah ya Mannan ya, infahna minka binafhati khairin. Tuh, mungkin biar mensiwak intas tafwaq al-jabul fatu itu. Karena ada doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Wahidu ya Samad, itu nanti bisa ditulis agak panjang. Itu dibaca. Ini antaranya santri gitu ya. Jangan buru-buru nanti
Ada teman-teman tuh kadang-kadang ketika pulang ke rumah begitu sangat tersendat gitu kan, baru cari doa. Oh, lambat. Doanya digarap sejak sekarang. Realisasinya nanti ketika punya istri akan mendapatkan kemudahan itu. Makanya afatu al-asu anil hal. Tapi yang pendek tadi itu Allahumma ya ghani ya rahmi aghnina bi halika rabbi ta'atika maksudi. Itu baca 70 kali. Tiap Jumat Jumatan. Kalau dalam kitab Safinah, kalau sesuatu saja yang lain itu dibaca 5 kali bagi imam. Kan itu misalnya kan siapa itu? Yang ada imam-imam yang istiqomah baca itu Allahumma ya ghani itu dibaca 5 kali. Tapi untuk sendirinya dibaca 70 tadi itu. Wa'an huquqin dan juga afatnya dari hak-hak istri, maunya istri. Terutama nafkah fi kulli hal. Ini begini, kalau menurut hukum fikih itu ruwet. Ruwet karena harus ini apalagi diatur berapa nafkahnya lil musiri sekian, lil mu'sir sekian, bagi orang yang mutawassit sekian. Itu kan ya. Tidak usah seperti itu sebenarnya. Dari sejak awal Allah sudah memberikan peluang. Soal mas kawin saja. Saya sering menyampaikan kadang-kadang di putri menyampaikan, ingin istri yang saleh enggak saya bilang. Oh iya, apa ingin jadi orang saleh? Iya. Nah, ketika nikah nanti jangan minta mas kawin sama suaminya. Ya. Karena dari awal sudah Allah ngasih peluang. Fa in tibna lakum fakuluhu hani'an mari'a. Kalau perempuan-perempuan itu merasa lega hatinya senang bagi kalian untuk tidak ngambil mas kawin Anda, silakan, kan enggak apa-apa. Terus di situ. Apalagi dapat situ seperti Siti Khadijah, tidak sama sekali Nabi Muhammad tidak membiayai beliau. Tapi justru kehidupan rumah tangganya yang biada Siti Khadijah sampai kepada urusan perjuangannya. Dan ketika wafat Siti Khadijah nggak punya apa-apa, terus semua hartanya dinafkahkan untuk perjuangan Islam. Nah itu gambar itu saya gitu. Lah, oke, makanya saya katakan hukum kemanusiaan itu bisa menghapus hukum perjanjian atau hukum yang dalam kitab itu. Misalnya begini, suami wajib ngasih nafkah sama istri. Itu hukum apa? Hukum yang asli kayak gitu. Tapi ketika suami nggak mampu, suaminya terbatas, mungkin karena sakit atau kurang kerja, macam-macam dan lain-lain, sementara istrinya itu adalah punya uang, kaya dan lain-lain, maka di situ hukum bisa berubah dengan adanya hukum kemanusiaan. Apabila istri bilang, Mas tidak usah ngasih uang sama saya ada uang, tidak usah. Ayo kan? Ini nggak penting saya. Yang penting adalah kamu jadi imam saya dalam hidup ini. Asik. Allah. Ya, karena kamu lulusan Bahan Ali. Wah, misalnya gitu. Jangan bimbing hidup saya begini dan semacamnya. Oke. Itu hukum gugur. Wajib nafkah gugur karena istrinya sudah tidak mau terima. Sama dengan hukum punya hutang sama orang. Kan wajib bayar. Tapi ketika mau bayar atau sampai waktunya bayar, datang orang yang punya hutang. Saya belum bisa bayar sekarang. Kenapa? Belum punya. Oh, enggak apa-apa sudah. Saya ibrokkan. Kan selesai. Itu maksud realisasi agni itu. Artinya enggak wajib bayar hutang. Itu ya, yang terjadi kayak gitu. Jadi dalam berkeluarga itu kalau ikut fakihnya urutnya berbiasa. Coba zakat itu. Zakat fitrah ikut fakih itu, ya Allah, kok bisa setega itu gitu. Kalau ada istri kaya, suaminya fakir, maka istri tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena kewajiban zakat fitrah adalah tanggung jawab Tuhan. Padahal uang istrinya miliar. Wa in kanat ghaniyatan gitu. Enggak wajib zakat. Suaminya dalam jangan kamu mau bayar zakat fitrah, mau beli rokok untuk persiapan Idul Fitri enggak punya. Kok saklek begitu? Nah, tapi istri yang baik pun tidak begitu. Sampai saya tahu nggak punya angin, beli baju aja nggak mampu kok. Tapi walaupun istri begitu sama suami, tidak boleh istri cangkolan. Nah, itu kan merasa lebih dari suami. Ambil aja uangnya istrinya berapa? 1 juta set. Ini uang 1 juta pemberian saya sama sampean. Untuk apa? Ayo penting zakat fitrah lah, apa? Mungkin mau beli baju apa enggak apa, persiapan pakaiannya selesai.
Berarti istri ngasih hadiah atau ngasih hibah sama suami, baru zakat wajib. Kan harus ada rekayasa seperti itu sebetulnya. Tidak terlalu saklek, istrinya nggak wajib zakat karena suaminya fakir, padahal istrinya adalah kaya. Ini kan lalu buntu pikiran kita. Lalu di mana asas keadilannya untuk zakat gitu loh. Padahal zakat untuk memberikan perlindungan pada fakir miskin. Sementara orang yang kaya di sini ada istrinya kaya miliarder misalnya, tabungannya di bank miliaran, suaminya saya buta di Islam. Ini bahaya kalau gitu. Ketika semuanya, cuman itu penyakitnya. Ketika semua istri yang biayai sepeda, istri yang beli mobil yang beli istrinya, ketika salah sedikit suaminya keluar di rumah saya. Kenapa? Kamu kesini hanya bawa barang hidup. Itu pun sekarang nggak begitu. Itu pun sekarang sudah hidupnya kadang-kadang. Itu kan udah keluar. Ini walaupun begitu perempuan neraka ini. Neraka itu nggak boleh kayak begitu. Oleh karena itu maka pernikahan itu bukan untuk makanya di dalam Islam itu bukan untuk menimbulkan hak milik bersama, nggak ada. Jadi ketika bahasa apakah ketika orang itu nikah milik istri menjadi milik suami enggak, tetap berlaku hukum lirijali nasibum mimmak tasab walinis nasibum mimmak tasab. Hukum privasi dalam rumah tangga tidak hilang, tetap ada. Seorang suami punya usaha, dia yang punya kekayaan, tapi harta sebagian memang milik istri dan anak. Tapi kalau istri yang berusaha dapat untung, murni milik pribadinya. Anaknya enggak, wajib istrinya. Suaminya apalagi berkewajiban istri. Tapi kalau suami yang usaha, pasti untuk diri, anak dan keluarga. Tapi kalau istri yang berhasil, tidak ada untuk suami dan untuk anak. Tapi kalau misalnya suaminya bangkrut, istrinya berhasil, masa begitu? Itu ya, di mana rasa kemanusiaannya perempuan? Nah, itu gugahannya di situ ya. Hanya cok torot geluk dan laki mumpah begitu terus tak tahu apa sekali nah mata nah kok rokok melolo. Ini yang kita tahu menjawab gitu ya. Oke.